Pull! Oh! Ya! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum kita menjelaskan materi kami, kenalkan kami dari Ruang Tinggal, saya Deva, dan di sini ada Vanes Wijaya. Kami, Desi Badisti, dan kita di sini akan menjelaskan materi tentang apa? Perubahan persekutuan anggota. Simak selanjutnya materi di sini ya. Simak Terima video sampai selesai ya. kasih. Perubahan dalam keanggotaan sekutu ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, sekutu lama mengundurkan diri, kedua, sekutu baru masuk, ketiga, masuknya sekutu baru yang harus disetujui semua sekutu lama, dan keempat, penggabungan atau pemisahan sekutu. Kemudian, terdapat dua cara utama untuk sekutu baru masuk. Yang pertama adalah sekutu baru masuk dengan membeli hak dari sekutu lama. Nah, di dalam poin ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, transaksi terjadi antara sekutu lama dan sekutu baru, bukan dengan firma. Kemudian yang kedua, persekutuan tidak menerima kas dari sekutu baru. Yang nomor 3 ini, aset dan utang firma tidak berubah. Yang keempat, yang berubah hanya komposisi modal sekutu lama berkurang dan sekutu baru bertambah. Lalu yang terakhir adalah pembagian laba rugi disesuaikan dengan modal sekutu yang tersisa. Ya, di sini ada contoh ilustrasi. Diketahui modal awal X sama dengan 25 juta, Y sama dengan 30 juta, Z sama dengan 40 juta. Tuan V membeli 100% modal X, 20% modal Y, 10% modal Z. Artinya adalah modal X hilang semua, modal Y dan Z berkurang sebagian, lalu modal Tuan V bertambah sesuai total nilai yang ia beli. Firma tidak mencatat kas, hanya memindah modal antar sekutu. Pembagian laba rugi berubah karena kini komposisi sekutu menjadi Y, Z, dan V saja. Lalu investor uang ke firma. Yang pertama itu tahapannya sekutu baru menyetor langsung ke firma. Yang kedua, maka aset itu bertambah. Ketiga, modal sekutu baru dicatat sebagai sesuai kesepakatan. Yang keempat, namun masalah muncul ketika nilai modal yang diakui setelah setoran yang diberikan. Perubahan keanggotaan persekutuan yaitu pencatatan modal sekutu baru. Ini ada kondisi normal jika Dedi setor Rp 9,6 juta, maka modal Dedi sama dengan Rp 9,6 juta. Pembagian laba untuk sekutu lama menjadi 100% dikurang laba Dedi dikali promosi lama, maka terjadi bonus untuk sekutu lama. Terjadi jika kesepakatan mengatakan bahwa modal sekutu baru lebih kecil dari uang yang disetor. Contoh, setoran Dedi sama dengan Rp 9,6 juta, modal yang diakui sama dengan Rp 7.920.000, selisih Rp 1.580.000 sama dengan bonus untuk sekutu lama. Maka terjadi bonus untuk sekutu lama. Kondisi ini membuat sekutu baru menerima modal yang lebih besar daripada uang dia yang setor. Contoh, setoran Dedi sama dengan Rp 9,6 juta, modal yang diakui sama dengan Rp 9,9 juta, selisih Rp 3.000 berasal dari modal sekutu lama. Selanjutnya, goodwill untuk sekutu baru, goodwill untuk sekutu lama. Baik, penjelasan selanjutnya, goodwill dibentuk ada dua jenis. Yang pertama, goodwill bisa untuk sekutu baru. Jika selisih antara modal yang diakui, setoran dianggap berasal dari nilai lebih perusahaan, maka goodwill dibentuk untuk menjelaskan kelebihan tersebut. Contoh, modal baru yang diakui sama dengan 9.900.000, setoran sama dengan 9.600.000, goodwill sama dengan 3 juta. Goodwill ditambahkan sebagai aset firma. Selanjutnya, goodwill bisa untuk sekutu lama. Jika persentase yang diakui untuk sekutu baru menunjukkan bahwa total modal firma seharusnya lebih besar dari modal sebenarnya, selisih tersebut diakui sebagai goodwill
untuk sekutu lama. Contoh, Dedi diakui 20% dari modal baru dan setoran 9.600.000. Total modal firma seharusnya sama dengan 9.600.000, 20% sama dengan 4 juta. Modal firma sebenarnya sama dengan 39.600.000, ada sisi 4 juta sama dengan goodwill untuk sekutu lama. Goodwill ini dibagi modal sekutu lama sesuai rasio laba lama. Kesimpulan dari materi yang sudah dibaca dan dipahami oleh teman-teman kita itu, pertama, ada perubahan keanggotaan sekutu dapat terjadi karena sekutu lama keluar atau adanya sekutu baru, dan masuknya sekutu baru harus disetujui oleh sekutu lama serta diumumkan kepada publik. Perubahan ini mempengaruhi komposisi modal dan pembagian laba rugi. Yang kedua, sekutu baru dapat bergabung melalui 2 cara. Yang pertama itu membeli hak sekutu lama atau melakukan investasi langsung ke firma. Setiap metode akan menghasilkan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap modal, bonus, goodwill, dan pembagian laba rugi. Untuk yang ketiga, perlakuan modal sekutu baru dapat berupa pengakuan setoran sama dengan nilai modal lebih kecil atau bonus bagi sekutu lama, atau lebih besar atau bonus bagi sekutu baru, atau pembentukan goodwill, yang semuanya mempengaruhi jurnal, komposisi modal akhir, dan porsi laba rugi setiap sekutu.